Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Trusta Ditama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana untuk menggunakan Visual Basic sebagai interface kita yang nanti akan bisa mengontrol modul STM32. Di sini saya menjelaskan by simulasi menggunakan Proteus. Nah, di sini adalah untuk CubeMX-nya untuk kita menentukan port-port yang akan kita gunakan nantinya. Di sini kita perlu dulu untuk membuat port yang itu untuk UART-nya ya atau serial komunikasinya ya. Ini kita menggunakan UART 1 ya. Di sini kita buat modenya menjadi asinkron. Ya, dibuat asinkron. Jangan lupa untuk parameter settingnya kita buat baud rate-nya itu adalah 9600 ya. Jadi di sini adalah bits per second. Terus jangan lupa nih NVIC-nya kita buat untuk global interrupt UART 1 itu kita enable kan. Itu kita checklist di bagian enable. Selanjutnya kita juga perlu untuk di sini saya menggunakan LCD ya. Jadi untuk PB sebentar saya buka boleh. Nah, ini untuk PB1, PB0 sampai PB7 ini saya gunakan untuk port LCD-nya. Jadi seperti itu ya. Walaupun nanti ada PB antara 0 sampai 7 ini yang tidak digunakan terhubung ke LCD yang nantinya kita bisa gunakan untuk output yang lain gitu. Terus setelah itu karena kita hanya bagaimana menginterface ya, kita hanya perlu ini aja yang penting UART ini, yaitu PA10 sebagai receivernya dan PA9 sebagai transmitnya, transmit ke Visual Basic-nya nanti. Setelah itu kita buat clock konfigurasi. Karena kita hanya simulasi, kita cukup buat konfigurasinya itu adalah ini seperlunya aja. Sini saya buat 64. Ya, karena kita juga hanya menggunakan simulasi, RCC tidak perlu kita buat high speed SE ini kita buat kristal itu tidak perlu, tapi kalau kita menggunakan hardware itu perlu banget. Sticknya juga kalau hardware kita harus serial wire. Mungkin hanya itu ya. Langsung kita ke port manager. Nah, di sini kita buat M3 ARM untuk KL-nya, atau kalau teman-teman ingin menggunakan ini STM32 Cube IDE itu nggak apa-apa juga, terserah teman-teman. Terus di sini project name-nya jangan lupa, terus kita generate, langsung kita akan menuju ke KL. Ini kita close saja biar RAM saya ada space. Nah, ada space yang lebih longgar. Nah, di sini jangan lupa yang pertama kita ini di kode begin kita includekan library-nya yang biasa kita gunakan. Di sini saya LCD-nya menggunakan library lcd_txt.h. Di sini kita juga harus berikan library tersebut dengan flag ini, klik ini terus add existing. Kita cari library-nya. Untuk hanya kita juga bisa menyantumkan D, C, or C, C++. Nah, kita bisa klik new insert. Kita cari folder penyimpanan library LCD-nya. Nah, Studio ini kita gunakan untuk biasanya sih printf ya. Bool true or false, ini string, terus ini stdlib. Nah, jangan lupa kita juga deklarasikan untuk data di sini array, tapi kita hanya menggunakan satu variabel atau satu kotak ya, satu kotak variabel ya. Yang di sini adalah char, jangan lupa char ya. Di sini adalah char, ingat data satu adalah char. Terus ini adalah kita inisialisasi LCD init agar LCD dapat berfungsi. Terus di while atau di void loop kalau di Arduino, di sini saya panggil dulu fungsi UART receive-nya untuk kita menerima data dari Visual Basic-nya tadi.
yang nantinya kita bikin ya. Receive internal timer EIT itu, terus interrupt interrupt timer, jadi dia menginterrupt terus untuk mengambil data, dan dia taruh di data ya, setelah ditaruh di data ini variabel data, terus dia ubah dari data itu kan dari karakter ke integer. Jadi eto ini untuk mengubah data yang isinya itu tadi karakter ya, walaupun di sini integer, tapi karena di bagian ini Visual Basicnya di sini kita mengirimkan string atau karakter, maka kita ubah ke integer dulu gitu ya, karena di sini adalah integer ya, satu di sini integer. Kalau bukan integer atau string biasanya kan gini ya, ini string, tapi karena ini satu aja berarti di sini integer. Jadi nanti ketika integer dari data ya, yaitu di sini adalah 1, maka dia akan menjalankan si ini. Setelah di convert data string, ini kan string, dikirim, terus diubah ke integer, dan nilainya itu misalnya stringnya itu 1, diubah ke integer juga 1, cuman jenisnya aja berbeda menjadi bilangan bulat atau integer, maka ketika sama dengan bilangan bulat 1, maka dia akan menjalankan program ini. Nah, itu kita buat seperti ini ya. Ketika bilangan bulat 5 itu gimana dan lain-lain sebagainya. Terus ketika yang itu nggak terpenuhi gimana, bisa buat seperti ini. Set di sini mati ya, untuk mati. Untuk LED itu set di sini mati. Karena kita tahu bahwa di sini adalah 1. Maka di sini kita butuh reset di MCU untuk menyalakan. Tapi kalau set LED akan mati gitu. Maka di sini set, maka untuk LED untuk mematikan LED saja. Jadi itu untuk keylnya. Selanjutnya kita akan buat untuk ini, kita langsung buat ke ininya ya, Proteusnya. Nah, di Proteus kita rangkai seperti biasa LCD-nya. Ya, ini kita menggunakan PB 0 sampai PB 7. Tapi kalau F4 itu biasanya PD 0 sampai PD 7. Nah, ini F1 dan library-nya juga beda, LCD TXT, maka kita sesuaikan portnya yang digunain library TXT, LCD TXT itu apa. Ternyata di sana adalah PB0 sampai PB7 gitu. Nah, karena PB2 nggak digunain, maka saya gunakan di sini digunakan untuk motor gitu ya. Jadi saya hanya menerangkan. Nah, di sini adalah ini penghubung ya. Yang di sini kompim, atau kalau aslinya itu RS232 ya. Di sini untuk menghubungkan nanti dari MCU ke Visual Basic-nya ya. Atau kalau hardware-nya itu dari MCU ke komputer atau ke PC. Di sini PA9 itu tadi sebagai receive ya, sesuai. PA10 itu sebagai PA10 ini sebagai receive, sedangkan PA9 itu sebagai transmit ya. Itu sesuai deklarasi yang telah kita lakukan di CubeMX tadi. Lanjutnya di sini tadi PB13 sampai 15 itu sebagai LED-nya itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini hanya penghubung. Ini yang belum, jadi ini bukan komputer. Ini hanya sebatas kabel. Nah, kalau kita ini kita anggap hanya sebatas kabel, maka receive ketemu receive saja di bagian pin-nya. Tapi kalau transmit juga ketemu transmit aja di bagian pin atau port MCU-nya gitu. Jadi sehingga ini hanya kabel. Nah, nanti komputernya atau receive-nya itu ada di Visual Basic. Ya, Visual Basic ini. Ya. Nah, antara Visual Basic ke Proteus kita hubungkan menggunakan VSPE. Nah, VSPE ini dibuat kompat. Jadi Visual Basic
ini dihubungkan dengan VSPE atau Virtual Serial Port Emulator. Nah, nanti dari VSPE ini dia akan menghubungkan antara Virtual Basic ke Compim atau ke MCU ini ya. Nah, cara menggunakan Virtual Serial Port Emulator cukup gampang, tinggal kita X dulu ya, kita ulangi ya. Yes, kita bisa klik ini, kita bisa klik next, konektor ya, ini dipilih konektor. Nah, ini kita pilih sesuai ini kompimnya tadi gunain berapa. Di sini misalnya kompimnya menggunakan 4, maka di sini kita menggunakan kompa juga gitu. Kita close. Kita ini masih aja. Ini menggunakan kompat ya. Nah, kompat baud rate-nya jangan lupa kita buat 9600 sehingga ini nanti dari MCU Compim ini akan dihubungkan menggunakan VSPE yang juga kompat ya. Jadi ini kompat, VSPE kompat, terus yang ini juga harus kompat ya, gampangnya seperti itu. Kita view objek ya. Sini adalah kompat juga, sehingga semua terhubung ke COM4, terminalnya menggunakan kompat, sehingga antara Visual Basic dan Proteus sudah terhubung melalui VSPE tadi ya. Nanti si Visual Basic ketika transmit itu di Proteus akan resave ya, akan resave gitu. Ketika di MCU itu transmit, maka di Visual Basic akan yang resave. Jadi kita bayangin aja Visual Basic ini adalah PC-nya, sedangkan Proteus-nya ini adalah sebagai MCU-nya. Ya, kita bayangin aja seperti itu. Nah, ini adalah sebagai MCU-nya, penerima. Sedangkan VSPE itu sebagai Visual Basic-nya. Ya, Visual Basic-nya gitu. Jadi intinya ketika Visual Basic transmit, Proteus resave. Ketika Visual Basic resave, maka Proteus yang transmit. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita buat ini adalah command button. Ya, kita klik. Di sini kita bisa beri nama, ini untuk program ya. Ini untuk program, contohnya seperti ini. Di sini saya beri nama komen 1, komen 2 nih. Ini adalah yang nanti masuk di program. Ini bisa teman-teman ganti, terserah, yang penting nanti di program. Kalau pengen memanggil button 7 itu harus sesuai nama yang telah kita ubah gitu. Tapi untuk caption ini hanya untuk sebatas tampilan atau interface saja, yang ditulisan di sini itu apa yang ingin teman-teman tuliskan gitu. Nah, kita delete saja. Bisa ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sesuaiin, misalnya ini adalah komen 5, ini untuk programnya, dan untuk captionnya saya beri tulisan lampu 1, teman-teman bisa klik saja 2 kali tik-tik. Nah, maka akan terhubung ke program yang ingin teman-teman lakukan ketika button ini ditekan itu apa. Di sini saya lakukan bahwa MSCOM1 bagian output akan mengirimkan 6. Output dari si Visual Basic itu akan mengirimkan string 6. MSCOM ini adalah bentuk serial komunikasi yang ini tadi. Setelah kita ini MSCOM1. Jadi ketika ini ditekan, itu dia akan output MSCOM1 itu menjalankan perintah bahwa output MSCOM1 adalah string 6 gitu. Atau karakter 6 gitu ya. Nanti diterima karakter 6 atau yang di sini diubah menjadi integer itu ngapain sih gitu, diubah ke integer yang itu tetap 6 tapi dalam bentuk bulat. Nah, dia akan lakuin ini gitu. Nah, jangan lupa juga sebelum itu kita harus juga ngeklik ini si from, kita klik, terus kita beri program ini. Kita jelasin lagi bahwa MSCOM1, COM4 itu MSCOM1 itu berada di COM4.
Terus settingnya baud rate-nya 9600 N,851. Ini standar, ini biasanya di MSCOM ini udah diatur sekian sih. Nah, ini 9600 N81. Tapi kita pertegas lagi di program. Nah, jangan lupa ini yang paling penting. MSCOM 1 port open true. Ini bahwa untuk menjelaskan bahwa si Visual Basic ini terhubung benar-benar ke Proteus. Bahwa port opennya itu benar-benar true, nyambung gitu ya. Kita jelasin bahwa benar-benar nyambung atau opennya itu benar-benar terjadi. Ya, maksudnya open di sini adalah isolator. Kalau kita bayangin kabel itu kan ada penutupnya ya. Penutupnya isolator. Nah, kalau isolatornya itu udah dibuka, penutup kabelnya, maka dia akan bisa nyambung. Nah, maka ketika penutup kabel open itu terjadi, dibuka, ya dibuka itu atau true, maka bisa terhubung tuh. Yang di sini adalah visual, dalam case ini adalah Visual Basic ke Proteus bisa terhubung gitu. Ini adalah R threshold 1. Gampangannya kayak gitu ya. Jadi logika ini yang paling penting sih, agar bisa menghubungkan juga Visual Basic ke si Proteus itu. Nah, kemarin kalau kita tidak memberi program ini juga belum bisa terhubung, walaupun di sini sudah ada keterangan MSCOM-nya di port 4, tapi kita tetap harus memanggil MSCOM 4 itu, dan kita jelaskan bahwa MSCOM 4 itu dalam keadaan open atau terhubung atau connected gitu, karena isolatornya open ya. Kita bayangin aja seperti itu ya untuk gampangannya. Untuk logika open itu gimana sih gitu. Nah, setelah semua sudah siap, kita bisa VSP sudah kita hubungkan. Jadi VSP ini tuh untuk menghubungkan antara, dalam hal ini, dalam case ini adalah Proteus ke Visual Basic, yaitu menghubungkan COM4. Di sini ada connected COM4 antara COM4 yang di Visual Basic dengan COM4 yang ada di Proteus. Ya, harus sama-sama COM4 ya, agar semua terhubung di COM4. Kita bisa klik run. Nah, maka dia akan muncul Windows atau jendela yang ini nanti bisa kita gunakan untuk mengontrol STM32 yang ada di Proteus. Ya, kita juga harus run juga di Proteusnya. Nah, ini adalah virtual terminalnya muncul. Kita klik tadi Windowsnya ini untuk mengontrol. Kita klik aja ini lampu. Nah, ya kan? Ya kan? Nah nih. Nah, ya kan? Ini saya jelasin dulu ya. Jadi ketika kita klik ini kita transmit ya, dari Visual Basic transmit nih. Transmit. Nah, maka dia akan resave. Tadi MCU resave ini. Jadi ini kabel MCU-nya ya. Sedangkan kabel dari Visual Basic adalah VSP ini tadi. Kita bayangin aja seperti itu. Atau kita gampangannya VSP ini menghubungkan antara COM 4 yang ada di Visual Basic dengan si COM 4 yang ada di MCU, yang ini adalah COM PIM ini. Nah, ketika kita klik ini transmit, nah dia resave. Transmit, resave, nyalakan. Nah, kenapa yang teks ini nyala terus? Karena saya buat sistem bahwa dia akan mengirimkan, setelah kita klik ini, dia akan menjalankan program ini terus ya. Ya, untuk mentransmit ini tulisan lampu 1 on. Makanya dia melooping di sini terus ya. Karena tadi datanya nilainya berapa? 6. Oh, masih 6. Dia mengcompile whiling di sini, while masih 6. Oh, maka dia akan jalanin ini terus. Data tadi berapa? 6. Oh, ya udah, masih jelasin ini sampai si ini berubah karena masih 6 terus, sehingga dia akan mengcompile di sini tuh untuk looping di sini tuh untuk menjalankan 6 terus, karena ini nggak cocok, 1 nggak 2 nggak cocok, karena terakhir kita ketahui bahwa data itu bernilai string 6 dan diubah ke integer juga menjadi bilangan bulat 6, maka dia akan melooping di while ini untuk terus menjalankan di data 6 ini, di data sama dengan 6 ini, dia akan looping gitu. Nah, makanya dia akan transmit ini tulisan ini terus ke sebenarnya ke ke ini,
Visual Basic, karena Visual Basic saya nggak berikan untuk menampilkan hasil transmit dari si MCU. Jadi di sini sebagai receiver-nya, maka dia nggak akan tampil apa-apa. Tapi di sini saya beri virtual terminal, jadi dia akan membaca apa sih transmitnya. Ya, dia akan membaca di sini dan ditampilkan di sini. Ternyata transmitnya adalah tulisan lampu 1 on. Ya, tulisannya adalah lampu 1 on. Transmit, jedek, transmit, jedek, ini nah nyala kan, transmit lagi terus. Nah, dibaca ini sama virtual terminal apa sih yang ditransmit, ternyata adalah lampu 1 on. Nah, setelah ditransmit nanti di sini akan resave, ditampilkan di resave, akan menuliskan lampu 1 on itu. Di sini ada resave-nya, tapi karena di sini hanya untuk transmit Visual Basic-nya, sehingga dia akan hanya bisa mentransmit. Nah, yang bisa mentransmit nih 1 transmit itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya klik lampu 3. Ya, lampu 3 on. Karena tadi udah meresave bahwa ada string lampu 3. Terus dia akan menjalankan program bahwa lampu 3 ini menyala. Lampu D3 ini menyala. Sehingga dia akan mengcompile data hasil transmit ini tadi untuk mengirimkan lampu 3 on secara terus menerus. MCU juga akan transmit balik gitu ya, transmit balik untuk menuliskan bahwa lampu 3 itu on, lampu 3 itu on loh gitu. Setelah kita menghidupkan lampu 3 tadi menggunakan Visual Basic. Jadi Visual Basic mentransmit terus di resave, data itu kan terbaru ya, data itu kan menjadi data sama dengan 3 nah, atau data sama dengan sekian lah ya. Nah, data sama dengan sekian itu ternyata menjelaskan bahwa lampu 3 on secara terus menerus, karena data akan tetap sama dengan 3 misalnya gitu. Dia akan mengirim terus, mengcompile, melooping untuk mengirimkan transmit ke Visual Basic gitu. Nah, ini saya baca transmitnya itu adalah tulisannya adalah lampu on. Saya baca di sini menggunakan virtual terminal. Apa sih yang dia kirim? Oh, ternyata yang dia kirim itu adalah lampu 3 on. Hanya ini kalau kita bayangin itu kayak pembacaan prop logic gitu ya, prop logic gitu. Apa sih yang ada di kabel ini? 0 atau 1. Nah, ini juga apa sih yang ada di kabel yang di sini adalah transmit dari MCU itu ternyata adalah yang mentransmitkan lampu 3 on. Lampu 3 on ini kalau kita bisa kalau di Visual Basic kita atur untuk menampilkan lampu 3 on, ya bisa, karena dia akan nanti meresave dari transmit MCU itu tadi. Jadi saling timbal balik ya kalau dalam sistem cache ini ya. Oke, mungkin itu saya ulangi lagi ya untuk salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.